Harganya sekarang 40 jutaan hanya untuk sebuah laptop. Mending rakit PC lah ya. Atau mending buat jualan iPhone 15 aja. Tapi jujur, gue penasaran banget sebenarnya apa yang bikin laptop ini bisa mahal banget. Kita cek dulu dari desainnya ya. Di sini gak ada gaming-gamingnya. Gak ada kesan songong seperti khasnya laptop gaming. Gak ada kesan agresif, apalagi lampu nyala-nyala RGB gitu. Ini desainnya elegan, looks-nya mahal, bodinya ini juga berbahan aluminium. Ada logo HP di bagian tengah yang seperti cermin, menambah kesan premium yang ada di laptop ini. Untuk keyboardnya, dia ini pakai HP Premium Keyboard. Dia udah ada nyala backlight-nya gini. Tapi bukan RGB ya, spill resistant juga, jadi bakal aman kalau kena spill minuman yang tumpah gitu. Ya, tapi gue gak berani coba di sini ya. Gak berani ngetes ya, jangan ya. Dipakai ngetik berasa nyaman, sangat presisi saat dipakai ngetik dengan cepat. Tombolnya juga empuk, untuk touchpad di sini senada dengan warna bodinya, dan ukurannya juga cukup luas. Responsif dan cukup akurat. Gesturnya juga bisa kita pakai dengan nyaman, seperti scrolling, zoom, dan juga drag. Itu semua lancar. Untuk layarnya, dia ini berukuran 14 inch dengan resolusi 1920 x 1200 dan dia ini udah pakai panel IPS dengan coating anti glare yang tentunya layarnya ini gak reflektif ya. Dan untuk brightness-nya di sini maksimal di 400 nits. Dan untuk akurasi warnanya, dia udah support hingga 100% sRGB dengan HP IIS. Layarnya ini cukup tajam dan crispy ya. Ya bayangin aja, 1080p di layar sekecil ini. Udah jelas bakalan padet banget pixelnya. Dipakai untuk nonton film juga enak ya laptop ini. Warnanya cukup vibrant dengan akurasi yang cukup tinggi yaitu di 100% sRGB. Bezel kanan kiri di laptop ini juga cukup tipis. Jadi makin berasa feel premiumnya. Untuk spesifikasi lengkapnya, dia ini ditenagai oleh AMD Ryzen 9 Pro 6950HS. Dia punya turbo boost hingga 4,9 GHz dengan 8 core dan 16 thread dengan integrated AMD Radeon Graphics. Storage-nya di sini kita dapat 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD. Dan untuk konektivitasnya, di sini kita dapat hingga Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2. Untuk webcamnya di sini berukuran 5 megapiksel. Untuk portnya di sini kita dapat 2 USB Type-C yang udah support USB Power Delivery dan juga ada HDMI 2.0. Ada 2 USB Type-A dan juga 1 3,5 mm headphone jack dan juga kita dapat DisplayPort 1.4. Sekalian aja kita langsung tes performanya. Untuk di Cinebench R23 di multi-core score, dia dapat di kisaran 10.600-an. Skor segini kurang lebih setara dengan prosesor desktop AMD Ryzen 5 5600. Yang mana untuk dipakai kebutuhan kerja sehari-hari itu udah lebih dari cukup. Editing video, editing foto yang ringan-ringan gitu hingga medium, laptop ini udah lancar. Kalau untuk edit animasi yang 3D gitu itu kurang disaranin ya, karena grafiknya emang belum sekencang itu. Gue juga sempat main game The Final, pas banget lagi open beta test ya. Di sini main di 1080p, setting low FSR 2 di balance, dapat di kisaran 40-an FPS. Kalau untuk main game yang lebih ringan seperti Valorant, tentunya bakalan dapat FPS yang lebih tinggi lagi. Ya meskipun peluang untuk laptop ini dipakai main game itu kecil banget. Tapi at least kita bisa dapat sedikit hiburan dari laptop ini. Dari segi grafis memang kurang kencang ya. Ini aja CPU-nya banyak nganggurnya. Di sini suhunya cukup terjaga meskipun suara kipasnya memang lumayan kencang. Terus kalau performanya cuma segini, lalu apa yang bikin laptop ini jadi mahal banget? Setelah gue telusuri lagi, ternyata AMD Ryzen Pro ini berbeda dengan AMD Ryzen Mobile yang biasa. Dimana untuk Ryzen Pro ini kita dapat tambahan fitur security yang berlapis yang sudah ada di dalam hardware-nya. Kalau Windows kan udah punya Windows Defender tuh.
sebagai security untuk softwarenya. Di sini kita juga ketambahan security dari hardwarenya, bahkan memorinya. Tujuannya udah jelas untuk mengurangi resiko pencurian data dan juga serangan malware. Jadi kurang lebih ilustrasinya tuh begini. Paling atas tuh kita dapat OEM security. Ini yang biasanya datang dari bawaan brand laptopnya. Di sini kita dapat dari HP Wolf Security. Kemudian di layer kedua, kita dapat dari Windows Defender yang bawaan Windows 11. Kemudian layer selanjutnya ada AMD Memory Guard. Layer selanjutnya lagi ada Microsoft Pluto Security. Bawahnya masih ada lagi yaitu AMD Secure Processor. Selanjutnya ada lagi AMD Zen 3 Architecture. Dan barulah bisa sampai di data-data kita yang tersimpan di storage. Jadi cukup banyak rintangan yang harus dilalui oleh hacker kalau pengen nyuri data kita di laptop ini. Jadi kesimpulannya, laptop ini memang bukan untuk semua orang. Ada orang-orang tertentu yang memang cocok untuk pakai laptop ini. Tentunya jelas untuk alasan keamanan, seperti petinggi-petinggi perusahaan atau mungkin IT support atau IT profesional yang juga butuh performa kencang, yang juga bisa untuk melindungi data-data sensitif yang dimiliki oleh perusahaan itu. Mungkin gue bisa kasih contoh gampangnya itu seperti resep makanan restoran yang gak boleh bocor ya. Itu kan jadi senjata utama si brand itu untuk bisa gedein restorannya. Jadi kalau sampai resepnya itu bocor, ya udah jelas bisa merugikan restoran itu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah laptop 40 juta ini worth it untuk melindungi bisnis kalian yang sudah jadi gurita itu? Tentu saja sangat worth it ya. Kalau untuk ukuran company besar, laptop 40 juta ini masih dianggap murah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah laptop ini worth it untuk dipakai kalian sehari-hari? Boleh komen di bawah ya. See you on the next video.